nih Bapak Ibu di webinar OPESCON 2022 yang diselenggarakan oleh Shift Indonesia bersama dengan SSCX Internasional. Kalau di awal tadi kita sudah memperkenalkan OPESCON, sekarang saya ingin memperkenalkan SSCX Internasional. SSCX apa sih sebenarnya nih Bapak Ibu? Mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi SSCX Internasional merupakan perusahaan consulting terbaik di Indonesia dengan pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun yang berfokus pada konsultasi dan juga coaching continuous improvement yang berguna untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas para klien kami sehingga kami bisa menghemat puluhan miliar per tahunnya. Pastinya sangat menarik ya Bapak Ibu. Oke, di sesi kedua ini kita akan belajar bersama kembali mengenai project dan juga metodologinya, tapi kali ini kita akan lebih dalam lagi nih, yang pasti lebih luar biasa lagi. Karena speaker yang kedua ini merupakan dual holder certified Lean Six Sigma Black Belt yang pastinya sudah expert di berbagai bidang dan kontribusinya bagi perusahaan-perusahaan tidak perlu diragukan lagi dalam hal efisiensi dan juga productivity. Oke, kita langsung sambut saja Pak Sigit Iman Santoso untuk waktu dan tempat. Dipersilahkan Pak Sigit. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Oke ya, jadi di sesi kedua ini sesuai dengan tema yang kita bawa hari ini, bagaimana memprioritaskan proyek dan bagaimana menyiapkan sebuah proses improvement. Ya, karena kan tentu teman-teman di sini semua praktisi banyak ya, praktisi di improvement. Dan tadi di sesi pertama dari Pak Hendra PJB tadi sudah mendengarkan bagaimana secara konkretnya implementasinya, gitu kan ya, implementasinya. Nah, sekarang kalau tadi tahapan-tahapannya bagaimana Pak kita menentukan sebuah proyek, gitu kan ya, karena kan tadi proyek Pak ada yang proyek incremental, Pak ada yang proyek inovasi, gitu kan ya, karena memang di dalam continuous improvement ada dua ya, ada dua. Satu yang incremental, yang continuous improvement yang naik sedikit demi sedikit. Yang kedua adalah innovation, inovasi yang merupakan lompatan, gitu kan ya, yang merupakan lompatan. Oke, tadi saya ulang lagi, saya memperkenalkan diri, ini nama saya Sigit Iman Santoso, ya saya sendiri Six Sigma Black Belt, ya kemudian di pengalaman profesional saya dari tahun 2002 sampai tahun 2019 ya di beberapa perusahaan multinasional company ya. Kemudian kalau misalkan saya share sedikit deh, ya ini aja deh. Ya, jadi ini beberapa eksekutif saya. Nah, kemudian untuk hari ini ya tema yang akan kita bawa ya yaitu terkait dengan bagaimana kita memilih project. Ya, kita mulai saja. Nah, kita mulai dengan continuous improvement leadership. Ya, ini yang materi saya susun dengan materi yang Pak Hendra itu kita nggak pernah ngobrol sebelumnya. Ya, tapi nyambung itu di sini. Ya, artinya apa? Bahwa kita harus bisa mendapatkan momentum energinya itu untuk dapat. Gimana caranya? Ya. Oke, jadi share screen saya kelihatan ya Mbak Rora ya? Oke ya. Kelihatan Pak. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa katakan ya bahwa ini dari Minitab ya, ini CEO dari Mido Regional Media Center ya, bahwa you should ask your employees to do something, you should not ask your employee to do something you are not willing to do yourself. The engagement of senior management is critical to any significant organizational change. Ya, tadi secara konkret ya dari PJB sudah menjelaskan juga ini fakta ini yang mereka lakukan selama ini. Kenapa PJB itu bisa sampai saat ini dilakukan ya, berlaku gitu kan ya. Ya, di situ terlihat juga senior leader juga ikut kompetisi gitu kan ya. Tadi kan akhirnya kalau bahasanya Pak Hendra tadi nggak enak hati gitu kan, nggak enak hati loh. Pak direktur aja ikut, masa saya GM nggak ikut, masa nggak bisa mikir ke sana gitu kan ya. Nah artinya apa di sini? Bahwa walk the talk ya itu menjadi kunci penting ya, menjadi kunci penting. Kemudian yang kedua, after our CEO left company, our Six Sigma program just fade away. Ya,
Ini saya sendiri mengalami, ya saya sendiri mengalami di beberapa perusahaan multinasional. Setelah saya pergi, kemudian setahun 2 tahun saya kontak lagi teman saya yang di sana, gimana? Oh Pak, udah nggak jalan Pak, kenapa? Globalnya ganti Pak, ya regionalnya ganti, gitu kan ya. Nah itu tentu menjadi apa namanya, menjadi hal penting juga ya bahwa secara organisasi harus kita menyiapkan apa namanya, menyiapkan ya tadi visi ataupun misinya gitu kan di perusahaan. Karena kalau PJB sendiri ya, kalau di PJB sendiri sih mungkin saya juga pernah interview juga dengan dirutnya Indonesia Power, visinya sama gitu kan ya. Bahwa inovasi continuous improvement, dan itu mungkin juga dari PLN-nya juga disetir ya, karena di PLN sendiri ada inovasi apa ya yang tahunan itu juga ya, itu kan ada juga inovasinya, sehingga dari atas sampai ke bawah itu menjadi satu pola cascading gitu kan ya. Nah kemudian dari sini ya, kenapa Pak program-program improvement, project-project failure ya, kenapa sih modusnya, kenapa sih? Nah ini kalau kita lihat Pareto berdasarkan ini dari Minitip ya, Pak paling tingginya itu karena manajemen support ya, artinya Pak manajemennya nggak support ya gitu kan ya. Kemudian Pak project seleksinya nggak berdasarkan finansial ya, artinya Pak ya kamu melakukan improvement tapi di mana uangnya, ada uangnya nggak ada gitu kan ya, karena kan sekali lagi perusahaan itu pasti nanyanya adalah bottom line gitu kan ya. Bottom line itu apa, kalau di dalam financial report kan paling bawah kan bottom line, ada gainnya nggak, ada untungnya nggak kan gitu kan ya. Kalau nggak ada untungnya ngapain gitu kan. Nah itu failure mode yang kedua. Yang ketiga, solution is not implemented. Nah ini bisa jadi Pak, tadi Pak ini proyeknya sekupnya kegedean, atau Pak sekupnya terlalu luas gitu, atau Pak waktunya terlalu panjang, bisa jadi seperti itu ya, sehingga kita salah memilih proyek. Kemudian yang banyak juga terjadi no data ya. Pak, ya ini saat ini dan beberapa tahun ke belakang pun saya kan mengcoaching beberapa perusahaan itu ya. Ada proses yang Pak datanya nggak ada. Aduh, kenapa nggak ada? Ya emang nggak pernah dicatat Pak. Ya. Nah itu bisa menjadi salah satu gagal. Kenapa? Kita tidak bisa menunjukkan perubahan apa yang kita lakukan ya. Karena apa namanya, tanpa ada data, tanpa ada measurement ya kan kita nggak bisa melakukan perbaikan gitu kan ya. Nah kemudian manajemen support apa yang bentuknya gitu kan ya. Nah kalau di PJB itu udah jelas itu tadi ada perdir gitu kan ya. Artinya Pak ada peraturan direksi ya kan. Peraturan direksi betul mereview ke atas lagi gitu kan ya, karena ada budaya inovasi. Kemudian ada juga apa namanya tadi yang disebut dengan timnya gitu kan ya, ada tim, ada yang mewadahi gitu kan ya, ada prosesnya yang sudah di apa namanya adopsi gitu kan ya, sehingga kalau ada sesuatu dia tinggal ikutin aja, silahkan ikutin saja ya. Tapi yang penting yang paling besarnya committed management support tadi. Nah committed management support bentuknya bermacam-macam ya kan. Kemudian tadi ya membuat peraturan ya, kemudian tadi termasuk menjadikannya itu sebagai satu KPI gitu ya. Karena Pak KPI itu kan tadi kalau Pak Hendra bilang sebagai pengikat gitu kan ya. Kalau itu kontrak kinerja kalau di sana ya disebutnya kontrak kinerja. Kalau kita nyebutnya biasanya KPI. Dijadikannya sebagai suatu KPI ya akan bisa mendorong tim untuk aduh Pak saya tahun ini harus ada 5 proyek ya. Sehingga dia akan berpikir untuk membuat proyeknya ya. Kemudian kalau good management support biasanya itu juga ya appropriate project resource available ya. Nah, ini kadang ada yang jadi kesalahan juga ya. Kadang biasanya Pak yang kan biasanya kalau di perusahaan kalau orang-orang yang sudah mentok ataupun yang bermasalah dimasukin ke kotak. Nah, orang yang masuk kotak ini kadang disuruh bikin project. Itu yang kadang menjadi sesuatu yang misleading gitu kan ya. Harusnya orang yang dikasih project itu orang-orang yang spesial gitu ya. Artinya Kopassusnya lah kalau di dalam TNI gitu kan ya, Kopassusnya ya, sehingga dia bisa masuk kemana saja, dia menganalisis, tapi dia bisa juga bergabung dengan tim yang lainnya ya. Kemudian juga waktu ya, kadang biasanya waktu yang menjadi permasalahan ya. Kemudian kalau untuk yang di bagian bawahnya tentu bisa diselesaikan dengan training. Nah itu adalah karena apa?
leadership itu kan sebagai gerbongnya gitu kan ya. Kalau gerbongnya macet ya ke belakangnya kalau misalnya bukan gerbong, sebagai lokomotif ya. Kalau lokomotifnya macet ya ataupun berhenti ataupun dia nggak mau ya kan. Itu tentu ya gerbongnya nggak akan bisa jalan gitu kan ya. Karena ini experience saya juga gitu ya. Ya ada juga CEO yang saya nggak percaya dengan Six Sigma, saya nggak percaya dengan improvement ya. Ada juga ya gimana saya mau terapin perbaikannya ya, tapi karena apa? Ya karena nggak percaya. Tapi kalau misalkan tadi kalau misalnya di PJB di Indonesia Power dari atasnya ini harus melakukan perbaikan, caranya macam-macam ya. Nah itu bisa menjadi penarik gitu kan ya, karena sehingga yang lainnya akan mengikuti ya. Nah, itu adalah sebagai pembuka. Karena apa? Istilahnya kalau itu kan yang buka pintunya ya, yang punya tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya welcome, oke, kamu harus pada membuat begini-begini, ya kan? Ada aturannya, itu akan mendorong mereka untuk seluruh anggota yang berada di dalam organisasi tersebut ya untuk berlomba-lomba. Apalagi tadi ada wadahnya, ada wadah inovasinya, kemudian ada lombanya. Itu kan tentu akan memberikan semangat ya. Nah, kemudian ya jadi bahwa leadership ya, leader ya, pemimpin-pemimpin kita sangat penting, sangat esensial dalam kegiatan continuous improvement ya. Karena apa? Karena leadership ini yang bisa melihat kalau di sini ya, kalau clear pilot view ya kan. Kalau kita bahasa sering kok helikopter view ya. Ini kalau ini pilot view ya, karena kalau helikopter sama kalau apa kalau pilot itu kan bisa dia melihat 180 atau bahkan 360 derajat gitu kan ya. Dengan strategic direction. Sehingga dari sini beliau-beliau ini bisa mengarahkan improvement yang diambil temanya yang ini saja, temanya yang ini gitu kan ya. Nah, itu untuk yang level strategik bisa begitu juga. Ataupun nanti tidak harus top manajemen itu kan, kayak GM, kemudian kepala departemen itu pun bisa nanti sebagai leader juga gitu kan ya, yang bisa menentukan proyek mana yang layak dijalankan, mana yang bisa dijalankan sekarang atau nanti ya sebagai decision mana yang kita prioritaskan ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau misalkan tadi salah arah ya akibatnya bisa tenggelam ya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk coba ke materinya ya, bagaimana kita memprioritaskan ya. Nah, tadi secara garis besar prosesnya seperti ini ya. Input ya, input itu ada operating agenda inisiatif ya, kemudian ada bottom up idea ya. Jadi kalau tadi yang dilakukan di PJB misalkan ada forum ide inovasi gitu kan ya. Kalau misalkan di tempat lain ada namanya SS gitu kan ya. Nah, dari ide inovasi, operating agenda itu biasanya dari strategic planning gitu kan ya, rencana tahunan. Pak, kita mau ekspansi, kita mau meningkatkan penjualan, kita mau diversifikasi produk. Ya, nah dari input ini biasanya itu divergen ya, artinya masih banyak lah macam-macam ya, masih kalau kacanya kaca apa berarti cekung gitu kan ya, kacanya cekung ya, sehingga dia menjadi divergen ya, dan messy ya, messy. Dan di sini interaktif activity artinya apa ya, nanti bisa berulang-ulang gitu kan ya, dari diskusi dan lain-lainnya. Kemudian nanti dari situ keluarlah list project. Nah, dari list project ini kita cari yang potensial ya. Nah, untuk mendefinisikan potensialnya bagaimana ya, kita mendefine ya, kemudian juga sehingga dari situ kita bisa mendapatkan project yang mendapatkan prioritas ya. Ukuran prioritasnya, caranya tadi bermacam-macam yang bisa kita pakai ya. Nah, kemudian dari situ sehingga Pak dari semua tema ya, kayak tadi kan ya Pak, tema kita punya 1000 ide gitu kan. Tapi dari 1000 ide mana yang layak kita jalankan ya kan. Dijalankannya pun nanti bisa Pak ini level company. Tadi kan kalau di apa namanya PJB ada Pak ini yang menangani direktur operasi 1, operasi 2 ya kan. Kemudian Pak ini yang menangani GM, ini yang menangani manajer area, Pak ini yang menangani akademi, gitu kan ya. Nah itu adalah tadi tujuannya itu mendefine dan memprioritaskan proyek sehingga menjadi sebuah proyek yang antrian proyek ya, sehingga kita punya bank ya, bank proyek. Nah sehingga di sini nanti akan menjadi proyek mana yang kita lakukan ya, tahap per tahapnya ya. Jadi secara garis besar proses bagaimana kita memprioritaskan seperti ini ya. Nah, bagaimana prosesnya sendiri ya. Jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi potensial proses proyek ya, dari yang input yang tadi. Kemudian
setelah kita mendapatkan mendapatkan temanya, ya kemudian kita mendapatkan listnya gitu ya. Nah tentu kita harus meng-screening ya, meng-screening itu apa berarti menyaring ya kan, ya, menyaring dari potensial proyek tersebut. Nah, kemudian dari tema-tema yang dipilih ya kita harus skupkan ya, skup ya, karena proyek pun ada macam-macam levelnya gitu kan ya. Pak, ini proyeknya level divisi, ini proyeknya level company ya Pak, atau kok ini proses aja Pak, ini level departemen atau section. Nah itu bisa menjadi bagian-bagian penting dari proses kita melakukan scoping ya. Kemudian kita prioritaskan. Nah, kita mengidentifikasi proyek itu dari tadi ya, kita melalui operating agenda ya, bisa melalui kita bisa identifikasi potensial continuous improvement project ya. Nah, kita bisa melalui apa? Dengan apa namanya voice of customer ya, voice of business ya, voice of process. Kemudian juga bisa juga bottom up ya. Bottom up kalau tadi sharing ide ya kan. Tadi kan juga ada ya project-project yang dari bottom up gitu kan ya. Nah, itu kita harus bisa mewadahi juga ya. Kemudian bagaimana kita memfilternya gitu kan ya. Nah, jadi kalau dari operating agenda, biasanya pada saat kita pada saat kita melakukan ini ya strategic review ya. Ini bulan-bulan Agustus September ini kan biasanya strategic review ya. Nah, biasanya di dalam strategic review itu kan biasanya ada agenda-agenda yang kita munculkan gitu kan ya. Nah, itu bisa dari situ ya. Dari strategic agenda ataupun dari strategic inisiatif yang kemudian nanti akan turun menjadi operating agenda atau menjadi operasionalnya gitu kan ya. Bisa di level divisi ataupun di level departemen. Nah, kalau untuk di level operasional ya, itu kita bisa menggunakan 3 lensa ya. Kenapa disebutnya lensa? Ya, lensa itu kan berarti ini ya, kaca pembesar ya. Tujuannya apa? Ya, kita untuk bisa zoom in, zoom out gitu kan ya. Nah, kemudian kalau untuk yang ketiga sumbernya ya bisa dari voice of environment ya kan, employee gitu kan ya. Kemudian regulatory dan lain-lainnya. Nah, di sini sehingga dari situ ya kita voice of business, voice of customer, voice of process ya. Kemudian kita bisa mendapatkan list of project-nya ya. Nah, untuk operating agenda ya, operating agenda tadi biasanya di dalam tahun-tahun sekarang ya, di bulan-bulan sekarang ini tim perusahaan-perusahaan sudah mulai nih strategic review ya, kemudian mulai dari asumsi finansial ya, kemudian target tahun depan berapa ya. Nah, dari situ kita bisa memilih isu-isu mana yang bisa mendukung impian perusahaan ya. Ya, sebagai contoh di sini ya. Di sini plan X ya ingin meningkatkan productivity gitu kan ya. Ya, plan X optimization ya kan. Kemudian pabrik yang keduanya melakukan ekspansi gitu kan ya. Nah, itu kan akan menjadi operating agenda ya. Nah, nanti dari sini ya kan, optimization plan X misalkan ya. Kita dari sisi continuous improvement memikirkan how-nya ya kan. Pak, untuk optimization berarti kita bisa increase productivity, kemudian improve quality. Pak, dari 2 sisi ya kan. Pak, productivity nanti akan turun lagi menjadi semacam logic tree gitu kan ya. Untuk productivity Pak, kita bisa meningkatkan kapasitas injection ya kan. Kemudian kalau quality Pak, kita bisa mereduce problem-problem apa. Nah, dari sini ya kita dari operating agenda di sini bisa turun menjadi sebuah ide-ide proyeknya. Kayak misalkan di sebuah perusahaan tambang ya, misalkan ya, perusahaan tambang itu ingin meningkatkan, ingin menjadi number one gitu kan ya. Oke, number one.
number one medium resource misalkan. Nah, nomor medium itu berarti kalau jualannya berapa? Kemungkinan 3 juta atau 4 juta ton gitu kan. Nah, berarti untuk bisa 4 juta 3 juta ton itu apa sih yang harus kita lakukan, how-nya gitu kan. Berarti kita harus satu dari sisi penjualannya, kita bagaimana meningkatkan penjualan untuk di customer yang medium gitu kan. Kemudian Pak, kita mau jualan, berarti kan kita harus punya resource-nya gitu kan ya. Punya resource-nya, berarti kita bisa punya project bagaimana meningkatkan resource batu bara dengan kalori sekian, gitu kan ya. Nah, dari sisi resource-nya udah siap Pak, udah ada project-nya. Pak, berarti kita harus menyiapkan internal prosesnya. Bagaimana bisa melakukan penggalian, melakukan nomor overboarding, ya kemudian hauling dan lain-lain itu secara efisien. Nah, itu kan bisa menjadi turunan-turunan ya dari operating agenda ya. Nah, dari situ akan keluar tulis listnya. Nah, biasanya di awal-awal tahun ini di akhir-akhir tahun ini mulai muncul tuh ya kan. Oke, departemen supply chain mau ngapain? Nah, itu kan sebenarnya bagian dari ide projectnya. Tinggal nanti projectnya mau pakai apa nih ya kan? Mau pakai Quick Win ya, aku mau Lean Six Sigma pakai apa? Nah, itu tinggal pilihan metodenya. Itu dari yang pertama. Kemudian yang kedua, voice of business ya. Jadi kita melakukan financial analysis untuk mengidentifikasi antara gap dan performance ya. Nah, di sini yang penting juga ya bahwa project improvement itu kita cari idenya yang mempunyai impact kepada P&L, balance sheet ataupun kepada growth-nya ya. Supaya apa? Ya tadi tidak ada projectnya nggak ada hasilnya, nggak kerasa gitu kan ya. Karena apa? Manajemen pasti akan lihatnya kan di bottom line. Ya, kemudian dari voice of business ya, kita juga bisa membuat value driver tree dan economic value added sensitivity analysis to identify potential project. Ya, jadi misalkan, Pak, ini jualan kenapa kita volumenya gede tapi rugi ya gitu kan ya. Nah, itu kan biasanya orang finance itu punya simulasinya kita. Pak, volumenya Pak ternyata dari cost dari COGM-nya, Pak, dari COGS-nya. Pak, ternyata kita memang harga jualnya terlalu rendah, bisa jadi gitu kan ya. Nah, itu kita dengan melakukan analisa seperti itu kita bisa muncul project-project. Pak, ternyata kita COGM-nya memang terlalu gede ini persentasenya. Nah, itu kan menjadi project kan ya. COGM nanti COGM kita deep dive lagi gitu kan dari finansial, Pak. COGM itu ternyata dari mana nih? Pak, ternyata memang dari biaya materialnya, atau Pak ternyata dari overhead-nya dan lain-lainnya, itu bisa menjadi ide project. Kemudian ide project lainnya ya dari tadi ya financial analysis design to the potential project. Ya, jadi bisa juga area tadi ya cost mana yang perlu kita hajar ya ataupun kita perbaiki. Nah, itu adalah dari sisi voice of business ya. Jadi voice of business ini lebih ke mungkin kalau di sini posisinya rada di atas gitu kan ya, karena dia lebih ke tadi kalau misalkan itu strategik gitu kan ya, strategic project. Kemudian yang kedua ya, kita melakukan voice of customer ya. Kenapa voice of customer itu penting gitu kan ya? Karena apa? Satu ya kan mereka yang beli Pak gitu kan ya. Karena mereka yang beli ya, sehingga kita harus tahu apa yang mereka inginkan gitu kan ya. Kemudian customer behavior key input to strategy and process design ya. Ultimately karena biasanya ya kita dapat info itu dari customer ya. Kemudian mereka yang mendefine playing field-nya gitu kan ya. Kayak misalkan Pak, persaingan antara Gojek sama Grab misalkan gitu kan. Itu kan nanti kita tuh kita sebagai customer ya kan, yang berperilaku kita mau milih Gojek kayak mau milih Grab kayak gitu kan ya. Itu kan tergantung dari kita ya. Dan service kita itulah yang akan menjadi value added-nya ya. Yang memberikan service lebih itulah yang menjadi pemenangnya ya. Kemudian yang terakhir ini nih, mereka selalu benar ya. Mungkin kalau sekarang di zaman-zaman yang sekarang ya, mungkin teman-teman juga tahu ya kekuatan netizen ya. Kekuatan netizen. Ya, kekuatan netizen itu apalagi kalau sekarang di Twitter gitu kan ya. Nah, di Twitter itu apalagi kayak misalkan perusahaan-perusahaan jasa gitu kan ya.
sekali ada isu itu biasanya langsung booming gitu kan ya. Kayak kemarin mungkin teman-teman beberapa isu yang di KAI gitu kan ya, yang kemarin itu ada pelecehan seksual dan lain-lainnya, itu adalah salah satu cara ya kita bisa mengidentifikasi keinginan customer gitu kan ya. Harus dengan ya memantau tadi ya, memantau netizen ya. Karena mereka lah yang mereka selalu benar gitu kan. They are always right ya. Kemudian dengan kita mengidentifikasi ya apa kebutuhannya mereka ya, kita bisa menentukan ya, memahami ya sebenarnya mereka pengennya apa sih ya kan. Oh, pas saya senang diskonnya yang gede gitu kan ya. Nah, cara kita mengidentifikasi dengan tanya ke mereka gitu kan ya. Nah, customer pun di sini nanti sebenarnya ada customer eksternal, customer internal juga gitu ya. Kita tanya gitu kan, tanyanya bagaimana ya kan. Kita macam-macam lah dengan survei ya kan. Kalau sekarang ya kita bisa dengan dengan adanya media sosial itu akan lebih akan lebih bagus lagi. Nah, atau juga misalkan gini, Pak, kita prosesnya udah bagus nih ya. Kita pengen tingkatkan lagi gitu kan. Nah, itu biasanya di perusahaan-perusahaan jasa gitu kan ya, itu akan sangat kelihatan ya. Nah, itu adalah sumber-sumber project dari customer lens ya, dari sisi customer. Karena tadi teman-teman juga ini customer eksternal gitu kan ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan, oh Pak, mereka menginginkan peningkatan kualitas pelayanan apa kan gitu kan ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah project. Nah, yang banyak bisa kita lakukan kita secara internal, kita dengan melakukan ini yang namanya lensa voice of process ya. Lensa voice of process ya. Jadi lensa of process ini kita bisa dengan melihat KPI tadi gitu kan ya, Pak, pencapaian Pak, kenapa penjualannya nggak tercapai ya Pak, kenapa cost-nya ini ya. Nah, itu bisa menjadi pemahaman ataupun bisa menjadi ide. Kemudian proses classification dan itu explore further ya. Jadi kalau misalnya Pak, kita punya 4 proses ya. Kok 3 bagus, 2 jelek gitu kan ya. Padahal mesinnya sama. Yang operasiin beda sih Pak, beda kru gitu kan ya. Tapi partnya sama Pak. Nah, itu kan bisa menjadi explore untuk further explorer gitu kan ya. Kemudian nah, ini yang paling gampang dan paling sering saya sendiri lakukan dengan membuat value stream map untuk identifikasi potensial project. Ya, jadi kalau misalkan ini kita milih Pak, KPI-nya mana yang nggak tercapai gitu kan ya. Nah, itu kita bisa lihat dari itu bisa menjadi ide project. Kemudian proses classification ya, kayak misalkan Pak, ini kenapa mesin A, B, C kita mesin kok berbeda ya? Apa sih yang membedakannya? Oh, berarti kita harus melakukan sesuatu nih di sana ya. Kemudian kalau yang value stream map ya, bagaimana kita membuat mappingnya ya. Kalau teman-teman di manufaktur ya, ini ada Starbucks dan lain-lainnya gitu yang di manufaktur ini mungkin biasa melihatnya gitu kan ya. Dan ini ini kalau yang di sini sebenarnya customer juga ya. Tapi customernya customer internal ya, internal proses ya. Jadi orang yang menerima barang setelah yang kita proses. Nah, ini voice of process ini akan menjadi sumber perbaikan atau sumber ide project yang sangat banyak ya. Nah, cara lain yang biasa kita lakukan juga kita bisa menggunakan ini ya. Ini namanya swimline ya. Nah, jadi biasanya secara praktisnya kita ajak ya kan teman-teman, ayo kita ngumpul deh, kita mau bahas masalah di gudang misalkan ya. Oke, teman-teman gambarin dulu masalah gambarin proses di gudang, ya kan ya. Nah, dari sini hal pertama yang bisa kadang menarik juga, Pak, ternyata pemahaman mereka. Misalkan kita ngumpulin 5 orang nih, ya kan. Ternyata Pak 5 orang, misalkan apalagi beda departemen gitu. Pak, ternyata 5 orang ini masing-masing mempunyai persepsi berbeda gitu. Itu menjadi satu ide menjadi satu temuan tersendiri ya. Artinya apa, Pak? Berarti selama ini mereka nggak paham proses gitu kan. Nah, itu menjadi catatannya kita. Kemudian dari situ mereka setelah mengidentifikasi, mereka suruh tampilin tuh di situ. Ada masalah apa saja di situ. Nah, itu nanti akan muncul tuh. Kalau tadi disebut dengan Starbucks itu kan ya. Nah, itu mereka akan tadi come up dengan apa barangnya suka nggak ada Pak kardusnya suka penuh dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian ini yang biasa dan paling mudah kita lakukan ya.
Biasanya kita dengan waktu 2 jam saja kita bisa mendapatkan banyak ide dengan cara seperti ini. Kemudian project juga bisa berdasarkan ini ya, voice of employee. Tadi bottom up ya. Kemudian ataupun dari EHS gitu kan ya, Pak, ini proyeknya proyek ergonomis gitu kan ya. Artinya Pak, di sini Pak, dulu saya waktu di pabrik ban ya, Pak, banyakan LBP Pak, low back pain ya kan. Jadi Pak, kalau orang udah deket-deket pensiun banyakan yang encok gitu kan ya. Oh Pak, ternyata Pak mereka banyak ngangkat-ngangkat. Improve-nya apa? Berarti harus dibikin prosesnya ergonomis gitu kan ya. Nah nanti toolsnya bermacam-macam, bisa layoutnya diubah atau dengan alat bantu dan lain-lainnya ya. Kemudian kalau misalkan Pak dari Pareto problem gitu kan ya, Pak banyak accident nih Pak ya. Pak banyak orang sering kejepit di gerbang. Nah, itu kan bisa menjadi project ya kan. Ataupun tadi environmental issue dan lain-lainnya gitu kan ya. Kemudian atau biasanya di karyawan kan di perusahaan ada itu ya, ada suggestion box gitu kan ya. Suggestionnya bisa macam-macam gitu kan ya. Ataupun tadi berdasarkan brainstorming Pak, kita ada FGD dari karyawan yang mengusulkan ke perusahaan. Nah, ini sudah ada hasilnya seperti ini, itu bisa juga dipakai ya. Kemudian ataupun dari itu employee survey gitu kan ya Pak. Ada employee survey nih Pak. Ya, berarti harus mereka melakukan ada ide-ide dan lain-lainnya gitu kan ya. Yang kemudian HR isu ini mungkin proyek-proyek bisa di HR ya dan gap yang lain ya. Kemudian Pak setelah kita mendapatkan tema gitu kan ya, Pak ide-ide banyak nih Pak, listnya banyak ya. Sehingga kita harus melakukan yang namanya screeningnya ya. Nah, screening itu nanti akan menghasilkan seperti tadi Pak, ini adalah proyek strategi Pak, ini proyek yang bisa cepat ya kan. Nah, kita bisa memberikan skor ya dengan benefit dan effortnya ya dari list-list yang sudah kita pakai. Kemudian kita isi benefitnya ya, kemudian kita review ya. Kemudian dari situ high priority kita pilih ya untuk yang high priority untuk further analysis ya. Artinya apa di sini ya? Kita untuk bisa mendapatkan di initial analyzing ini kita harus memvaluing potential project ya tadi. Pak, kenapa proyek ini nggak manajemen kok sukanya ngomel-ngomel sih Pak? Ya karena kita nggak mau value proyeknya gitu ya. Kita bisa lihat dari increasing EBITDA-nya, gitu kan. Pak, ini meningkatkan penjualan. Pak, ini meningkatkan mengurangi cost dan lain-lainnya, gitu kan ya. Atau mengurangi cost gitu kan ya. Ataupun Pak meningkatkan productivity sehingga revenue naik, gitu kan ya. Atau Pak working capital-nya gitu kan ya. Pak, ini mesin ini dengan kita ubah kita modif ataupun kita buat seperti ini kemampuannya menjadi lebih lama. Nah, itu bisa jadi ya. Ataupun capital avoidance gitu kan ya. Pak, kita refurbishment itu nggak perlu keluar Pak. Sekarang kita bisa bikin sendiri, itu bisa menjadi hal yang perlu kita yang harus kita identifikasi ya, sehingga project itu nggak salah pilih ya. Jangan sampai kita bikin project tapi Pak nggak ada impact-nya kemana-mana nih gitu kan ya. Ya nanti akan pasti manajemen pasti akan mempertanyakan ya. Kemudian capital require juga perlu ya. Capital require has to be captured also ya. Artinya apa? Kalau membuat project Pak, nanti pakpokannya itu kalau pakpokan plus minusnya gitu kan ya. Minusnya kan tentu dari modalnya ya kan. Modalnya juga harus ditulis gitu. Jangan sampai Pak ini kita untung 2 miliar gitu. Terus beli alatnya berapa? 3 miliar. Ya itu masih. Nah, itu yang harus dijelaskan juga ya. Nah, itu kemudian bagaimana caranya kita memplot gitu kan. Ya misalkan ini kita punya 16 project gitu kan ya. Nah, di sini secara effortnya itu bisa berdasarkan capex maupun waktunya ya. Pak, nah pengisian low, medium, high itu ini subjektif ya, subjektif. Makanya dalam pemilihan project ini nanti manajemen ya itu harus ikut gitu ya. Nah, sehingga dari sini ya, ini kita bisa memplot project-project Pak, ini nomor 2 ini effortnya gede tapi impact-nya kecil ya. Ya, pemberian nilai ininya ini tentu subjektif gitu kan ya. Artinya kita masing-masing perusahaan itu akan berbeda nilainya. Makanya kita kasihnya high, medium, low gitu kan ya. Itu supaya
supaya Pak tidak terpaku, misalkan $1 juta untuk di perusahaan tertentu mungkin kecil gitu kan ya, tapi di perusahaan tertentu $1 juta itu gede ya, sehingga dari sini kita bisa tadi menstratifikasi ya, Pak, kalau capex-nya besar ya, kemudian waktunya lama, oh itu proyeknya lebih ke strategis Pak. Nah, mungkin di sini gitu kan ya. Kemudian Pak, ini ada proyek yang 16 ini ya, effortnya kecil Pak, tapi impact-nya besar. Nah, sehingga dari sini, dari semua list project itu kita bisa menentukan ya. Tentu yang kita inginkan project yang bisa kita lakukan cepat yang ini nih ya. Highly desirable project, artinya project yang low effort ya, tetapi impact-nya besar. Nah, tentu effort dan impact yang besar itu tadi, impact besar itu kan harus kita value ya kan, value-nya. Pak, value-nya berupa tentu harus ke dolar gitu kan ya. Sehingga di sini memang perlu kita duduk bersama juga dengan teman-teman finance factor accounting ya, factor accounting yang dia tahu cara memperhitungkannya, memvaluasinya gitu kan ya. Nah, sehingga dari sini tapi ada juga Pak potensial quick hit. Nah, ini kita bisa mengkategorikan, Pak, ini kalau kayak gini mah yang nomor 11 sama 15 ini nggak usah. Ini mah tetap biar foreman di area ini saja Pak yang kerjain. Kenapa? Effortnya kecil, impact-nya kecil juga gitu kan. Artinya impact-nya akan dirasakan hanya di sana saja ya. Nah, higher priority project diambil untuk yang project definition ya. Artinya Pak di sini untuk yang area ini ya, yang highly desirable project ini yang kita ambil dulu nih ya. Untuk yang lainnya ya kita hold dulu ya. Nah, sehingga kita akan masuk ke tahap yang berikutnya, scoping-nya ya, scoping-nya, scope ya. Sehingga scope ya dari ide yang ada, tentu kan kita bisa milih, oh Pak ini areanya area supply chain nih Pak, oh Pak ini areanya area produksi misalnya. Nah, dengan kita memilih tema tadi yang kita potensial, kita bisa assign project sponsor ya. Kalau tadi project sponsor dengan mentor beda ya. Project sponsor itu kayak semacam proses owner gitu kan ya, project sponsornya ya. Tapi merangkap sebagai mentor iya dia gitu kan ya. Nah, jadi di sini kenapa perlu namanya clear definition dari project ya kan. Nah, biasanya mereka membuatnya kalau kita istilahkan project charter ya, mungkin di tempat lain bermacam-macam namanya. Jadi dari Pak, kita temanya kan gede-gedean gitu kan. Misalkan hanya berdasarkan pengurangan defect di area ini. Nah, dari situ kita buat further analisisnya untuk better definition-nya. Ya, jadi yang dilakukan apa gitu kan ya. Ya, jadi mereka harus si project sponsornya itu akan ataupun diminta untuk mendefinisikan lebih lanjut ya. Targetnya berapa ya kan. Value opportunity benefit-nya berapa dan lain-lainnya ya. Di sini ya. Kemudian dengan membuat project charter ya, kita bisa mendapatkan informasi yang detail yang diperlukan ya. Karena jangan sampai juga Pak saya disuruh bikin project tapi saya nggak ngerti Pak. Nah, dengan project charter ini tadi untuk memperjelasnya ya. Tapi kadang ada juga ya, Pak, saya udah dikasih judul duluan Pak gitu kan ya. Ya udah, berarti habis dikasih judul ya duduk bersama dengan project sponsor. Kan ada juga yang udah kamu kerjain projectnya ini gitu kan ya. Nah, kalau ini kan project langkah yang benernya gitu kan ya. Nah, sehingga dari sini termasuk juga membuat skopnya ya. Membuat skopnya artinya Pak Pak projectnya ini levelnya level corporate, ya, levelnya departemen apa? Nah, sehingga itu kita bisa menyesuaikan resource-nya. Ya. Nah, project charter ini kalau secara umum isinya seperti ini, impact-nya apa, ya kan? Key metric-nya apa atau KPI-nya gitu kan ya. Kemudian project plan-nya project ini bisa dilaksanakan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, ya kan? Kemudian yang penting ini problem statement-nya, ya. Problem statement-nya karena kita berangkatnya dari sini ya, karena dari judul yang masih gede ya kan, menjadi sebuah problem statement yang what, when, where, how-nya itu kan berarti harus didetailkan ya. Nah, sehingga nanti bisa mengarah ke scope-nya. Oh Pak, ini scope-nya berarti Bapak ini
nggak hanya manufaktur Pak, harus sampai ke gudang misalkan. Nah itu kan harus ditentukan. Kemudian yang penting juga nih tim selection ya. Pak, temanya sudah ada, sponsornya sudah ada, milih tim yang tepat. Nah, ini kan, milih yang tepat. Nah, tim yang tepat itu tentu harus ada leadernya, ada anggotanya, ya kemudian orangnya yang memang saling melengkapi. Nah, tadi sudah ada listnya, ya kan? Kemudian Pak, project starter yang terpilih sudah ada. Kita update lagi nih untuk yang benefit effortnya. Ya, kita update lagi. Bisa jadi Pak ini untuk yang waktunya kurang dari 3 bulan, lebih dari 6 bulan, nah itu akan diprioritaskan lagi. Ya, jadi kita menggunakan kita mengevaluasi lagi kriterianya dari yang terpilih ini memang benar-benar nggak ya, supaya tadi kan kita harus plan to sukses gitu kan ya. Artinya apa kita milih karena kadang kegagalan tadi ya salah milih tema atau Pak salah milih scope ya. Karena ada pengalaman juga Pak, KPI-nya itu defect satu mesin ya kan. Nah, sedangkan yang diimprove itu hanya satu macam defect. Defect-nya itu sih turun yang dimaksud gitu. Tapi defect secara keseluruhannya itu ada yang naik gitu kan ya. Sehingga akhirnya dianggapnya proyeknya nggak berhasil. Nah, itu tentu pada saat kita melakukan scoping gitu kan ya, milih KPI-nya itu sangat penting ya. Kemudian juga kapan proyek ini akan dieksekusi atau di start. Nah, biasanya ya kalau kita melakukannya kita bisa menggunakan form seperti inilah. Ini salah satu contohnya ya. Pak, kita sudah punya listnya nih. Gitu kan ya. Pak, ini ada impact-nya, ini capex ya kan, kemudian resiko dan lainnya, EBITDA-nya, lain-lainnya. Nah, ini perlunya ini nih, team management must involved in this process. Ya, makanya kalau di dalam hal yang kita lakukan biasanya ya pada saat kita menentukan project, kita harus duduk bersama dengan top manajemennya. Sehingga Pak top manajemen itu yang milih gitu, yang milih proyeknya yang jalan A, B, C. Karena Pak ya tadi dia ada pilot view-nya, ya sehingga dia bisa kalau proyek yang project D sih kayaknya water chemistry control ini penting nih. Kenapa? Pak, kita membuat pulp ini karena chemistry-nya itu harus penting ini, ya kan? Sehingga ini menjadi harus di nomor satukan. Nah itu keterlibatan top manajemen pada saat menentukan sangat penting ya. Ya kemudian temanya sudah terpilih ya, kemudian bagaimana kita melakukan proses yang efektifnya ya, proses improvementnya. Ya jadi gini, tadi kan ya improve kan bermacam-macam gitu kan ya. Nah kita bisa melakukan Lean Six Sigma ataupun apa inovasi dan lainnya. Kata kuncinya ini fokus ya kan, fokus. Jadi tadi ya fokus bisa jadi Pak ada tim yang membidani gitu kan ya, ataupun Pak satu orang ya satu proyek saja gitu kan ya, karena Pak kita dibagi-bagi itu ya, sehingga jangan sampai satu orang itu bisa dia menjalani beberapa proyek gitu kan ya, tentu itu akan mengakibatkan konsentrasinya dia akhirnya bisa jadi gagal semua. Jadi kalau bisa proyeknya ini kalau misalnya yang satu orang itu kan dia dilakukannya serial. Kalau paralel akibatnya tentu resource dari pihak penyelenggaranya juga dia akan termakan waktunya juga. Kemudian yang penting juga ya bahwa departemen ataupun leadership ataupun anggotanya tadi mempunyai proses improvement mindset. Ya kurang lebih ada 5 inilah, gitu kan ya. Bahwa artinya Pak dia harus end to end thinking ya, artinya Pak saya jangan hanya mikir departemen saya loh Pak ya kan, tapi input proses dan lainnya itu juga harus perhatikan ya, harus diperhatikan. Kemudian dari no best proses ya, ada nih pengalaman Pak tim saya itu yang paling bagus Pak di sini Pak ya, sehingga disuruh melakukan improvement aduh susah banget gitu kan ya, ataupun tadi high problem ya ada ya itu jangan kasih tahu. Nah, itu juga kan, ataupun blame others itu kan, menyalahkan yang lain. Kemudian yang penting juga ya Pak ya udah jalanin dulu aja, kalau bahasa kitanya jalanin dulu aja, nanti sambil jalan ya, karena nggak ada sesuatu yang perfect itu di pertama kali ya nanti sambil jalan kita perbaiki. Pak datanya nggak ada ya udah, data yang ada tapi nanti sambil kita nyari datanya gitu kan ya.
Most important thing adalah better than before, ya. Kemudian bagaimana memanage timnya, ya Pak? Tadi anggotanya udah oke, ya kan. Sekarang timnya bagaimana? Ya, satu, ya. Tadi jangan sampai ini ada empat perspektif ya, project charter, ya. Artinya apa? Dia tahu suruh ngapain. Ya, ini dalam project charter. Jangan sampai Pak, saya disuruh bikin project ya, sama atasan saya, tapi saya nggak tahu suruh ngapain. Pokoknya suruh reduce defect aja. Ya, tapi dia nggak tahu suruh apa targetnya berapa ini, makanya perlu namanya project charter tadi. Ya, kemudian ada namanya role. Ya, what is task assigned to each team member. Ya, jadi Pak, ini ada yang sebagai tim leader, ada yang sebagai anggota, ya kan. Nanti ada sebagai eksekutor dan lainnya, gitu kan. Sehingga peranannya dia tahu apa namanya, misalkan dibagi-bagi tugas juga, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga ada rule-nya. Ya, ini yang kadang juga kelewat. Pak, yang namanya tim itu kan ada rule of the game-nya. Artinya Pak, kita harus meeting secara reguler. Pak, kita harus maju dengan sponsor secara reguler, ya kan. Kemudian kalau ada apa-apa ada prosedurnya, gitu kan ya. Nah, itu adalah rules-nya, ya kan. Kemudian yang terakhir adalah connection atau sinergi antara anggotanya, ya. Jangan sampai Pak antara leader sama anggotanya kayak Tom and Jerry Pak gitu. Nah, itu repot itu, ya. Sehingga mereka harus oke, benar, kita satu tim, ya, kita harus melakukan hal yang sama, kita harus berpikir sama, tujuan yang sama. Dan ini sebuah tim ini sangat penting, ya. Yang tadi tim assignment, ya kan, project charter itu tim assignment ini menjadi penting juga. Kalau di PJB tadi disebut ada SK. Nah, itu kan ya, SK mentor, SK ini ya, itu kan sebagai bentuk ini juga ya. Oh Pak, saya sebagai mentor benar nih, ya kan. Jangan sampai kayak film Nagobonar gitu kan ya, dikasih pangkat, ya udah kamu saya kasih pangkat mayor, kamu saya kasih pangkat sersan, ya. Tapi tanpa ada apa namanya hitam di atas putihnya, ya. Yang sebagai ini juga tadi ya, sebagai komitmen dari organisasi, ya. Kemudian project manajemen progresnya, ya, harus ada project dashboardnya, harus ada trackingnya, gitu kan ya. Ketemu dengan apa namanya, kalau misalnya tadi ada mentor setiap kapan, ya, kemudian ketemu dengan sponsor, kemudian nanti perlu juga meeting dengan apa champion, gitu kan ya, ataupun dengan top manajemen untuk menjelaskan progresnya. Kemudian yang terakhir, ya, reward and recognition system, ya, seperti yang tadi di apa namanya sampaikan oleh Pak Hendra juga tadi, ya. Ya. Kalau ini ada package for champion GB team member, ya kan. Ini kalau saya dulu pernah alami itu, dapat black belt, dapat ada tambahan, ya kan, akhirnya kan lumayan gitu ya. Atau mungkin ini di beberapa perusahaan ada Pak dapat net cost saving-nya, ya. Tapi ini tentu tergantung kebijakan perusahaan, ya. Ataupun namanya career advance, ya. Jadi tempat-tempat saya dulu kalau nggak green belt, nggak black belt, nggak bisa naik, ya. Nah, ini kalau di tempat saya dulu beberapa yang black belt itu banyak udah pada jadi direktur, ya. Karena tapi dia memang berangkatnya dari operasional, ya, dari operasional, kemudian atau tadi ada insentif tripnya, ya, jalan-jalan kemana gitu kan, ya. Kemudian atau ya udah nanti kalau kami berarti kamu ikut sertifikasi Six Sigma Black Belt, sertifikasi design thinking dan lainnya. Atau ya yang sekarang kita bisa lakukan juga, udah kamu ikut OPEXCON. Nah, itu kan bisa salah satu bentuk dari reward atau recognition system, ya. Sehingga apa? Nanti teman-teman kan dikenal, oh ternyata ini ya perusahaan A itu udah begini ya, gitu kan ya. Nah, recognition bisa berupa assignment letter, ya kan, kemudian ataupun ada bulletin dan lain-lain. Ya, oke, kurang lebih seperti itu, ya. Mungkin dari teman-teman, ya, kalau ada Mbak Rora, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ya. Pak Sigit untuk materi yang luar biasa sekali nih Pak, bisa memberikan kita ilmu-ilmu baru. Oke, selanjutnya kita akan Q&A. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung saja di kolom chat, dan kita sudah dapat beberapa pertanyaan Pak yang masuk ke kolom chat. Yang pertama dari Ibu Meilinda. Izin bertanya Pak, dalam memfilter atau screening peluang improvement, selain dari voice of and data, apakah ada tools lain? Oke, jadi kan ini ya, kita bisa mengidentifikasi sesuatu, ya, itu kan berarti berdasarkan voice, ya, sebenarnya, ya.
kita kan nggak bisa misalkan secara kalau bahasanya Pak nujum, nujum gitu kan ya. Kalau dukun kan cukup tempel ini aja. Jadi voice of dan data, ya, voice of customer dan data ini kan salah satu cara kita mengkuantifikasi gitu kan ya. Karena bisa saja gitu kan ya. Voice of customer kan biasanya gini, Pak, produk Bapak itu nggak enak, nah, gitu doang kan ya. Ya, nggak enak ya. Cuma nggak enaknya seberapa besar? Apa yang nggak enaknya gitu kan ya? Oh Pak, ternyata setelah kita tanya nggak enaknya itu Pak, saya kalau nunggu kepanasan. Nah itu kan beda lagi tentunya ya. Jadi apakah selain dari voice dan data, apakah ada tools lain ya? Kalau toolsnya macam-macam gitu kan ya. Kalau sekarang paling gampang kita bisa mengidentifikasi tadi dari media sosial kalau misalkan kita merupakan jasa servis. Tapi data itu perlu untuk kita bisa mendefinisikan dari problemnya. Tapi kalau misalkan Pak sumbernya bisa dari mana-mana, tapi kita harus bisa mengkuantifikasinya. Gitu sih Bu Melinda. Oke, Semoga baik. bisa menjawab ya. Terima kasih Pak Sigit untuk jawabannya. Lalu selanjutnya Pak ada dari Pak Hari. Pertanyaannya, siapa yang menentukan prioritas proyek? Oke. Nah, jadi gini, di sini yang bisa menentukan prioritas proyek ya biasanya itu top manajemen. Ya. Jadi top manajemen. Jadi kita sebagai tim CI gitu kan ya. Tentu ini proyek kan ada bermacam-macam ya Pak. Ada proyek level company, ada proyek level divisi, ada proyek level departemen, ada proyek yang di proses gitu kan ya. Nah biasanya yang menentukan prioritasnya itu nanti atasannya. Ya, kalau misalkan di perusahaan ya CEO-nya nanti, ya kan. Kalau yang biasa saya lakukan ya, pada saya coaching di beberapa perusahaan gitu kan. Jadi setelah saya melakukan asesmen, ya kan. Ya tadi mungkin nyambung juga dengan yang Bu Melinda tadi ya. Saya melakukan asesmen, saya lakukan interview dulu dengan top manajemen, ya sehingga kita bisa dengar, oh top manajemen di sini ternyata pandangannya begini terhadap continuous improvement ya. Kemudian saya melakukan FGD dengan anggota tim, gitu kan ya. Nah dari anggota tim saya bisa mendapatkan isu-isunya. Oh isu productivity ini, isu ini, isu ini, gitu kan ya. Nah kemudian dari isu-isu ini tadi nyambung dengan itu tadi, saya akan tanya ke mereka, ada datanya enggak? Ya. Nah dari datanya itu nanti saya connect-kan. Oh isunya ini datanya seperti ini, oh nyambung ini, gitu kan ya. Ini nyambung, oh ini nyambung ya kan. Kemudian impact-nya gini. Kemudian kita buat listnya. Pak, saya ada 30 project nih, ya kan. Ini di departemen A, B, dan C. Nah, saya akan duduk bersama dengan top manajemennya di sana, ya. Pak, ini ada 30 project dari hasil kita diskusi, gitu kan. Nah, yang mau Bapak laksanakan yang mana? Pilih 5 gitu kan ya. Nah, nanti dia tuh yang milih. Oke, dia milihnya bisa berdasarkan, oh Pak ada 5 departemen ya, oh berarti saya pisahin per departemen, oh berarti satu departemen satu gitu kan. Nah biasanya nanti top manajemen yang akan menentukan atau atasannya, jalanin proyek ini saja ya. Karena apa tadi? Tadi untuk melihat impact-nya kemana. Itu Pak Hari Budi ya. Iya, terima kasih Pak Sigit untuk jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Irfan, apakah problem statement harus disisipkan data kuantitatif atau tidak harus? Ya, jadi gini, kalau yang namanya problem statement itu kan kadang kita hanya dengar suaranya tadi, kayak misalkan asapnya saja gitu kan ya, kayak misalkan kayak tadi lama Pak pelayanannya gitu kan ya. Nah di saat awal mungkin kita kalau tidak punya data kuantitatifnya itu masih oke lah, nggak apa-apa. Tapi setelah kita sudah di-assign, kita sudah sudah dilakukan proyeknya, ya kita harus mencari datanya, harus mengkuantitatifkannya. Karena kalau kita nggak mengkuantitatifkannya, nanti akan susah ya kan. Misalkan Pak reject-nya tinggi gitu kan. Oke, reject tinggi berapa sih? Oh, Pak datanya ada sih Pak, tapi ngumpulinya harus kita pisah-pisah. Ya udah, berarti pegang itu dulu aja, nanti datanya harus ada gitu ya. Jadi
pada saat awal mungkin kalau datanya masih belum ada nggak masalah, masih bisa Pak Irfan ya. Tapi kalau misalkan proyeknya sudah berjalan, mau nggak mau harus, karena salah satu kunci keberhasilan sebuah proyek kita harus bisa mengukurnya, ya kan? Kalau sampai yang Einstein yang bilang kalau nggak salah, kalau kita nggak bisa melakukan measurement, ya kita nggak akan bisa melakukan perbaikan. Begitu Pak Irfan ya, semoga bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Sigit untuk pertanyaan terakhir Pak dari Pak Gozali. Bisa tolong kasih time management tips bagi tema member project, bagaimana cara mengatur waktu untuk daily routine jobs dan project jobs? Ya, ini memang menjadi isu ya, isu besar. Pak, saya sibuk Pak. Saya sibuk Pak. Kadang saya coaching gitu kan. Gimana udah meeting belum? Belum Pak, kita sibuk ini gitu kan ya. Nah, kalau praktek-praktek yang biasa dilakukan gitu kan ya, kalau di apa namanya, misalkan kalau dulu ada perusahaan di Astra Group gitu kan ya, ataupun di yang saya ini, itu biasanya Pak shift 1 selesai jam 4 ya, ya nanti jam 4 sampai setengah 5 itu apa namanya, kasih slot lah buat saya setengah jam ya. Pak ya memang tadi harus ada kerelaan, tapi di sini adalah untuk tujuannya apa namanya, mengatur mengatur apa namanya, meningkatkan kemampuan kita juga kan ya. Nah, kalau yang saya lakukan, kalau saya kan kebetulan kalau project coaching itu kan top manajemennya yang memang memang mengetahui, dan kemudian juga misalkan tim CI-nya juga yang mengkoordinir ya. Biasanya kita tentuin jadwalnya gitu. Karena apa? Pak Gozali ya, kalau misalkan kita nggak jadwalin ya, itu pasti akan dilewatin ya. Kayak misalkan ini ya, kenapa kalau makan 3 kali sehari, kalau udah jam makan itu ada jam istirahat ya. Karena kalau orang yang nggak diistirahatin itu nggak akan makan-makan gitu ya. Artinya dikasih waktunya gitu ya. Bisa aja Pak, bisa juga kan sehari nggak mungkin apa namanya, sekali meeting pun nggak 2 jam kan itu kan ya, paling Pak 30 menit, 40 menit atau 1 jam paling lama lah gitu. Itu juga udah cukup. Yang penting kan tadi manajemen timnya gitu kan, si A kamu bikin minggu ini ataupun besok bikin data ini, B kamu pasang yang ini, pasang ini, pasang ini. Nah meeting berikutnya kan tinggal progresnya bagaimana ya, ataupun misalkan besok kita akan bahas apa penyebab adanya apa namanya, kertas ngelipet misalkan ya. Kamu pelajari, besok kita datang lagi jam segini dengan apa, ngisi apa namanya, diagram tulang ikan. Nah, jadi cara mengatur waktunya dengan memberikan slotnya gitu ya, entah itu 1 jam atau 2 jam, karena kayak tadi, kalau jam makan, kalau nggak dikasih jam makan, orang pasti akan bablas. Ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi sekali lagi itu tadi manajemen komitmen gitu kan ya, termasuk atasan ya, atasannya. Tapi kalau biasanya kalau untuk yang di kayak gitu kan ya, biasanya habis jam kerja ada ya. Mereka ngumpul sendiri itu mungkin mereka bisa juga jadi apa namanya, cara untuk mereka melakukan perbaikan. Ya. Silakan Ya, Mbak baik. Rora. Terima Semoga kasih Pak Pak Sigit. Gozali bisa menjawab Ya, apa terima yang kasih Pak Sigit. Ternyata ada pertanyaan satu lagi Pak dari Pak Murtiandi. Mohon masukan untuk align company objektif dengan improvement yang dilakukan. Oke, ya. Terima kasih Pak Bortiandi ya. Nah, tadi salah satu sumber dari project itu kan operating agenda gitu kan ya. Operating agenda itu misalkan ya kita ada CAT gitu kan ya, corporate annual target gitu kan. Nah, dari komponen annual target itu kan tentu harus diturunkan menjadi dari company annual target kemudian menjadi apa namanya, company menjadi divisional gitu kan ya, menjadi divisi. Ya, dari divisi kemudian menjadi departemen. Nah, biasanya ya kan, dari level divisi maupun di level departemennya itu kan nanti harus ada, untuk mencapai KPI ini dia kan harus ada action plan itunya kan ya. Action plan-nya Pak, misalkan kita ingin melakukan ekspansi gula ke retail gitu kan ya. Oh, berarti kita harus ada apa namanya,
harus ada departemen retailnya gitu kan ya, harus ada retailnya. Pertama yang itu kan ya. Kemudian yang kedua, Pak, kita harus mengidentifikasi area-area mana saja kan gitu kan ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa mengelengkan ya. Oh Pak, kalau ini perusahaan A ya, karena dia fokusnya di sini, oh dia berarti bisa supportnya ke apa namanya tadi, ataupun misalkan ya, Pak, kita perusahaannya punya ada 4 titik ini punya area macam-macam, area masing-masing gitu kan ya. Ini berarti si A support ke sini, si B support ke sini, si C support ke sini. Jadi kuncinya kalau misalkan align objektif dengan improvement dilakukan, itu adalah kuncinya di cascading-nya ya, di cascading-nya. Jadi dari company annual target, divisional divisional target, kemudian menjadi departemen. Nah, dari departemen itu menjadi KPI untuk yang, atau KPI itu akan turun menjadi action plan. Nah, action plan itu ada yang menjadi operasional, ada yang perlu menjadi project improvement. Ya, semoga bisa menjawab Pak Bortiandia. Ya, baik. Terima kasih Pak Sigit untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah bertanya di sesi kedua ini. Kita udah ada di penghujung acara nih Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Hendra dan juga Pak Sigit yang sudah menjadi speaker kita pada pagi hari ini. Dan banyak sekali memberikan insight baru dan juga ilmu-ilmu baru. Oke. Bapak Ibu jangan lupa juga bahwa pendaftaran OPEXCON Project Competition saat ini telah dibuka. Bapak Ibu bisa mendaftarkan proyek improvement terbaik ke tim OPEXCON dan informasinya bisa dilihat dalam website shiftindonesia.com. Oke. Dan SSCX International juga punya public training terdekat nih Bapak Ibu yang akan running, salah satunya adalah Overall Equipment Effectiveness atau OEE, Warehouse Management, dan Lean Six Sigma Green Belt. Bisa langsung menghubungi tim marketing SSCX atau Kepoin official account kami. Sebelum mengakhiri webinar kita pada siang hari ini, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Kameranya bisa diaktifkan dan memakai virtual background dari yang kami sediakan. Atau misalnya lagi ada kendala, tidak apa-apa. Oke, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Kameranya bisa diaktifkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah hadir di webinar pada siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu di next event, terlebihnya pada rangkaian acara OPEXCON 2022. Dan juga next event dari SSCX International. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga hari ini menjadi hari yang baik. Terima kasih Bapak Ibu.